Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan kali ini dengan materi pembuatan kompos sesederhana mungkin, ala kadarnya gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang mempunyai cukup tempat untuk membuat lubang, bisa dibuat lubang seperti ini. Kemudian sampah-sampah yang bersifat organik bisa kita masukkan. Prinsipnya bahan yang kita masukkan adalah semua jenis sampah yang bersifat organik. Semakin banyak ragam jenis yang kita masukkan sebagai bahan untuk pembuatan kompos ini, semakin bagus. Tapi tidak perlu juga kita terlalu risau, tidak perlu juga galau gitu ya. Misalnya nanti ada yang berpendapat, wah ini kompos yang kita buat tidak memenuhi unsur ini misalnya begitu, tidak cukup unsur NPK dan sebagainya. Ya tidak apa-apa, pendapat itu mungkin benar juga. Jadi tapi apapun teorinya, apapun rumusnya, rumus yang paling menurut saya paling bagus adalah bahwa saat kita membuat kompos, seberapapun rendah kualitas kompos yang kita hasilkan, tetap ada manfaatnya, tetap besar manfaatnya untuk tanah kita, untuk lingkungan kita dan sebagainya. Nah, nanti pada saat kompos ini sudah jadi, bisa kita tambah unsur-unsur yang lain untuk melengkapi kekurangan dari unsur-unsur yang ada, karena toh tidak ada yang lengkap. Selengkap-lengkapnya saya kira juga tidak ada. Jadi misalkan ini sudah jadi, nanti kita bisa buat sebagai media tanam. Seperti ini kita tambah. Oh ya, aslinya mungkin seperti ini ya. Jadi dari ini dulu tempat saya membuat kompos, kemudian saya perlebar, kemudian saya agak lebih dalam lagi biar volumenya lebih banyak. Hasilnya seperti ini di bagian lapisan atas. Kalau lapisan yang bawah lebih hampir menyerupai tanah lah. Nanti kita tambah dengan ini arang sekam, kemudian juga tanah biasa, kemudian ada kita tambah dengan kokopit, kemudian kita tambah juga kalau kita misalnya punya kompos yang sudah jadi, bisa kita tambahkan untuk melengkapi ini namanya media tanam. Jadi tidak perlu berkecil hati. Misalnya kita membuat kompos yang sederhana seperti ini, kualitasnya nanti bagaimana dan sebagainya. Cara yang paling gampang, misalkan ini katakan kedalamannya 60 cm misalnya, kita isi dulu 20 cm, lapis pertama 20 cm, nanti kita isi kita tutup dengan tanah tipis, itu tanah yang sudah jadi untuk memperlebar ini ada tanah saya siapkan di situ. Kemudian kita tutup tipis lapis pertama dengan tanah itu. Kemudian kita kalau punya garam ya, garam grosok itu, kalau di sini 1 kilo eceran itu sekitar 2000 lah. Nah, itu bisa kita sebari, selain untuk mempercepat, membantu proses
pelapukan, juga menambah unsur mineral yang ada di garam itu. Kemudian lapis kedua masuk lagi, kita ambilkan dari mungkin juga pada saat kita pruning motong ini perlu kita pruning, kita masukkan, atau rumput-rumput itu juga bisa ya. Kemudian setelah 20 cm kita tutup lagi dengan tanah tipis saja, yang penting rata, ditambah juga dengan garam, terus begitu sampai penuh. Nah, nanti kalau sudah sampai penuh, paling atas ini tutup lagi dengan tanah. Nah, udah biarkan sampai 1 tahun ke depan. Nah, nanti pertanyaannya begini, pada saat proses pembusukan atau terjadinya proses pembusukan, pasti volumenya akan menyusut ya. Nah, pada saat menyusut ini bisa kita tambahi lagi dari sampah yang ada, misalkan juga dari limbah dapur ya. Ya, prinsipnya yang penting tidak terlalu banyak minyak goreng yang terlalu pekat atau deterjen itu, karena akan mengganggu proses pembusukan di sini. Nah, itu kita hindari. Tapi kalau yang misalkan sisa-sisa nasi atau sisa potongan sayuran atau apa saja bisa masuk sini. Nah, setelah itu kita tutup, lagi minimal kita membuat terakhir itu 6 bulan sebelum kita jadwalkan untuk membongkar kompos kita. Jadi misalkan ini bulan Oktober, nanti September itu kita rencanakan dibongkar. Bulan 9 berarti 6 bulan sebelumnya, berarti bulan 3 atau bulan 4 sudah harus terakhir kita tutup. Setelah itu jangan ditambahi lagi kalau ada sampah buat lubang yang lain. Saya kira itu. Salam organik bagi teman-teman pecinta hobi organik, dan tidak ada kata terbuang percuma. Jadi kalau ada sampah tidak perlu dibakar ya, akan lebih bermanfaat kalau kita buat kompos seperti ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.